Halo, balik lagi bersama gue Abraham di channel Bata Custom. Hari ini gue mau ngebahas tentang restorasi. Sebenarnya kan kemarin udah bahas restorasi ya. Cuman hari ini ada satu motor yang ya bisa dibilang jadi highlight lah. Gue mau bahas hari ini tentang restorasi motor ini. Motornya Suzuki Shogun R, orang biasa menyebutnya Shogun New tahun 2001. Warnanya hitam, mirip-mirip motor Ariel Noah lah yang direstorasi itu. Nah, kebetulan gue mau ceritain dulu tentang pemilik motornya, si owner motornya. Owner motornya ini namanya Om Bambang Nusantara. Kebetulan beliau adalah tangga juga dari gue, beda dua rumah lah, sebelah rumah gue, sebelah gue rumah lagi gitu. Jadi Om Bambang ini bekerja di bidang desain grafis di sebuah perusahaan. Kalau nggak salah sih waktu itu dia cerita di daerah Pejaten. Jadi perjalanannya itu ya Pamulang Jakarta gitu. Gue bisa bilang motornya motor capek karena jarak yang gue hitung kayaknya lumayan gitu untuk dipakai daily use harian gitu ya. Dan beliau ini cukup apik lah merawat motornya, kayak servis ganti oli, servis karbu, ya servis ringan aja lah gitu. Nah kebetulan Om Bambang ini tetangga sama gue dari tahun 96 kurang lebih lah, tahun segitu. Setiap hari gue lihat kesehariannya dia berangkat kantor, gue berangkat sekolah gitu ya. Nah motor itu udah ada tuh gitu. Cuman gue nggak tahu dia sebelumnya pakai motor apa selain si Shogun ini. Cuman yang gue lihat saat gue notice gue senang motor, oh dia punya Suzuki Shogun ini gitu. Nah terus seiring berjalannya waktu, gue kan ngeliat gitu ya tetangga-tetangga gue yang kesehariannya sama gitu, berangkat pagi kerja, pulang sore atau malam di motor gitu. Ya mirip-mirip sama kayak Om Bambang ini. Cuman gue ngeliatnya tetangga-tetangga yang lain ini, tetangga-tetangga gue yang lain ini tipikalnya misalkan pakai motor A di tahun gimana ya, jadi pakai motor A di tahun 2000 gitu misalkan gitu, pakai motor A di tahun 2000. Nah tahun 2004 keluar motor baru, nah motor lamanya dia dijual, belilah ngambil motor si baru ini gitu. Jadi yang gue lihat siklusnya kayak gitu, ganti motor setiap kali ada keluaran motor terbaru. Nah gue lihat ada yang beda nih sama beliau nih, sama Om Bambang gitu ya. Orang-orang ganti motor baru, cuman dia tetap bertahan sama si Shogun hitam ini, sama si Suzuki Shogun ini. Dan gue lihat kalau yang lain mungkin kalau nyuci motor kotor gitu ya, cuci motornya di tukang gitu, sistem gitu ya. Cuma kalau dia pasti setiap hari Minggu sebelum berangkat ke gereja dia lagi nyuci motor. Nah itu yang gue inget gitu ya. Jadi gitu, gue ngeliatnya wah walaupun ini motor properti dari kantor gitu, dia jaga bener gitu, dia nggak ganti motor. Ya gue nggak tahu ya alasan dia nggak ganti motor kenapa gitu, ini kayaknya nyaman aja sama si Suzuki Shogun ini. Nah sering berjalan waktu juga, gue buka bengkel, gue ngeliatnya tuh wah kayaknya lucu nih kalau misalkan motor Om Bambang nih yang udah selesai masa baktinya gitu ya, dia udah selesai kerja juga, udah pensiun juga, dia kan lebih banyak waktu untuk di rumah gitu kalau pensiun. Jadi motornya sekalian gue cakepin nih, gue restorasi gitu, gue rapiin biar dia di rumah bisa ngeliat motornya balik lagi nih rapih gitu, seperti sedia kala gitu. Kurang lebih kayak gitu sih kenapa beliau yang gue pilih, karena gue ngeliat motor sama ridernya punya sejarah gitu, punya nilai histori lah. Jadi nggak cuma motor sebagai alat atau moda transportasi dia untuk menjalani kesehariannya dia untuk cari duit gitu. Kalau lebih kayak gitu sih. Nah di restorasi motor Shogun Om Bambang ini gue nggak mau mungut biaya sepeser pun, karena memang kami dari tim Bata Custom merasa kita harus ada timbal balik ke masyarakat, ke lingkungan gitu ya. Jadi gue ngeliat dari yang terdekat dulu gitu, nggak usah jauh-jauh dulu gitu. Oke, sekarang kita samperin ke rumah Om Bambang. Yuk. Oke, sekarang gue udah ada di kediamannya Om Bambang. Mungkin saya mau nanya ini kali Om, kisah dari si motor ini dari awal tuh gimana Om? Kalau ini saya ngelihat sejarah sebelumnya ya. Kenapa saya pilih pakai Shogun terus? Sebelumnya Om pernah pakai CB100, pernah pakai Vespa, pernah pakai TS, Suzuki TS ya? Suzuki TS Trail itu. Mantap. Pas dikasih dari kantor ini nih motor, selama itu dipakai itu paling nggak pernah rewel tuh ini. Kalau yang lainnya ada aja kendalanya. Nah CB lah, terusnya yang Vespa. Apalagi Vespa sampai sasisnya oleng-oleng itu. Terakhir pakai Trail. Itu untuk ngantar anak sekolah. Itu emang jagoan. Cuman lama-lama
boyok juga. Boyok gitu juga. Ya? Okay. Karena uzur ya, lama-lama. Ya. Selama pakai Shogun no problem deh. Kalau engine nggak pernah ada macam-macam. Paling karena jatuh kesalahan sendiri ya, human error itu. Tahun 2003 nih, ini dapat jatah dari kantor. Itu dari baru sampai sekarang ngelihat logonya new normal nih kalau gue bilang. New normal. Jadi memori gue ngelihat gue kayak tahun 2003 padahal udah 17 tahun yang lalu nih ya. Pokoknya gue lihat nih motor gue mau yang kayak baru dari baru gitu. Nggak ada bedanya nih. Cuman ada strippingnya doang, yang kuningnya hilang itu doang. Karena masih ingetnya di situ. Jadi kalau dilihat sejarahnya, aduh ini udah makan garam banget ini motor, sejarahnya udah banyak yang ngasilin duit banyak deh kemana-mana udah. Berarti kendaraan sehari-hari gitu. Sehari-hari, ya. Hitungannya berarti dari 17 tahun yang lalu ini motor kondisinya motor capek lah gitu. Ya, motor capek. Dan juga jangan lupa belum pernah turun mesin. Mesin si Shogun 110 ini. Dari kondisi yang dulu itu Om, dipakai sehari-hari gitu ya. Gimana sih si Suzuki Shogun ini dari segi kenyamanannya, dari mesinnya bandel apa enggak gitu, biar teman-teman juga tahu. Jadi kalau dari awal pakai, dari baru nih, nggak pernah mogok, hanya kalau ada macam-macam cuman karena jatuh aja. Jadi kalau untuk mesin nggak masalah deh. Mungkin karena perawatan Om juga ya, pasti tiap bulan tuh servis ganti oli itu udah rutin gitu ya, servis ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan dihitung jatuh pun terkenal bandel juga gitu ya, rigid, kokoh gitu. Kokoh, benar. Nah, kalau misalkan dari segi mesinnya udah tahu, dari segi kokoh, saksisnya apa segala macam udah tahu. Kalau misalkan dari yang Om lihat sekarang, dari yang waktu itu Bram pinjem gitu motornya, gimana Om ngeliat motornya yang baru saya direstorasi? Saya sangat appreciate nih ya. Saya sendiri dari mulai dibangun nggak tahu kalau itu setelah jadi nih motor saya lagi nih, makanya baru normal nih. Orang dari busuk banget, cuman mesin masih enak. Cuman setelah ngelihat gini kayak baru bener motor baru, gua kayak inget zaman dulu lagi, jadi semangatnya tetap ada gitu. Kemungkinan kayaknya jarang dipakai deh nih. Karena sayang. Karena inget dulu nih bisa udah bawa kemana-mana, kalau lihat sejarahnya udah sayang banget untuk dipakai. Cakep banget kalau gue bilang. Kita juga dari gue sama tim-tim Batak Custom mengucapkan terima kasih sama Om Bambang karena udah dikasih izin untuk restorasi motornya. Terima kasih banget ini, benar-benar. Terus sekarang nih Om, motornya Om Bambang kan direstorasi gitu ya. Gimana menurut Om pesan-pesan buat teman-teman yang mau merestorasi motornya gitu ya? Nah gini, kalau emang mau merestorasi motor, lihat dulu deh basicnya tuh motornya apa, punya memori nggak nih motor nih. Kedua, dalam perjalanannya itu cari-cari kompetitor lain coba restorasi, ada yang kayak begini nggak gitu, dilihat deh. Bandingin. Jangan asal datang aja pengen ini gitu. Cuman tetap harus punya pemikiran bahwa ini motor punya sejarah bagi gua akan lestarikan nih kayak gini. Value history, betul. Jadi istilahnya itu aja deh Bang, yang kayaknya perlu kalau orang udah restorasi motor. Nah, pertanyaan terakhir nih Om. Menurut Om Bambang nih, dari kacamata seorang desainer gitu ya, kalau menurut dari Om Bambang sendiri nih, Om Bambang ada pesan sama saran Om untuk custom culture di Indonesia, monggo Om. Ya gini, kalau untuk custom culture, yang penting setiap builder nih punya karakteristik sendiri, beda dari yang lain. Entah dia mau di kulitnya kayak main, atau di spakbornya, atau di pembuatan desain secara keseluruhan ya. Cuman tetap harus punya karakter. Oh nih orang ngelihat nih, oh pasti nih Batak Custom nih kalau begini nih gitu. Harus punya ciri atau karakter Batak Custom sendiri. Itu nggak melulu tentang sesuatu yang sifatnya umum gitu, maksudnya di detailsnya bisa gitu ya. Di detailnya bisa, betul. Kayaknya itu saran yang perlu dipegang para builder itu. Siap. Oke, kalau gitu ngobrol-ngobrol sama Om Bambang nih, Mr. Bambang. Kayaknya cukup sampai sini aja. Kita lanjut di sesi berikutnya. Nah, barusan udah selesai nih ngobrol-ngobrol sama Om Bambang. Sekarang buat yang penasaran sama motornya, kita langsung lihat motornya.
Gimana? Udah lihat Suzuki Shogun yang udah saya direstorasi punya Bambang? Kalau ada yang kurang boleh tinggalin komen di bawah supaya kita bisa tetap berprogres, berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Buat teman-teman yang punya motor yang ada nilai historisnya gitu, boleh diceritain juga ke kita. Siapa tahu nanti kalau misalkan memang gue mau cari motor yang mau direstorasi lagi, gue bisa pick dari salah satu dari teman-teman gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Like kalau suka videonya, subscribe jangan lupa. Kita bertemu lagi di video-video Batak Custom selanjutnya. Dadah. Ya dek, mantap. Road race nih, balapan. Aduh, somai. Nah, mari somainya noh. Iya mai. Nggak tusuk. Garpu tukang somai.